Aksi janggal dilakukan oleh RNA seusai menghabisi nyawa sang anak dan menganiaya istrinya hingga mengalami kritis. Seorang saksi mengatakan bahwa RNA tampak duduk-duduk di depan rumahnya seusai menghabisi nyawa sang anak dan juga menganiaya istrinya. Seusai melakukan aksinya, saudara, RNA diketahui langsung dibekuk oleh pihak kepolisian. Sementara sang istri yang mengalami luka kritis langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kasus seorang suami yang membunuh sang anak dan juga istrinya ini terjadi di RT 3 RW 8 Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 1 November hari ini. Ketua RT setempat mengatakan bahwa dirinya melihat adik korban berinisial S awalnya datang dengan ekspresi ketakutan ke kediamannya. Saksi tersebut melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Edi, ketua RT setempat mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, yang mana saksi mata yang merupakan adik dari korban juga tinggal di rumah tersebut. Seusai menerima laporan itu, ia juga langsung datang menuju ke TKP. Saat tiba di TKP, Edi menuturkan ia melihat banyak darah di dalam rumah, tepatnya di ruang depan rumah korban. Namun Edi lantas kaget yang melihat pelaku tampak duduk santai di depan rumah dan terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Saat itu Edi langsung mendatangi korban dan ternyata salah satu korban, yakni istri dari pelaku, masih bernyawa dan Halo, langsung Mas, dilarikan ke Mbak. rumah sakit. Setelah mengantarkan korban ke rumah sakit, Ketua RT langsung menghubungi pihak terkait untuk menuju ke TKP hingga akhirnya pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Sampai saat ini, saudara, belum diketahui apa motif dari aksi yang dilakukan oleh pelaku. Pihak kepolisian yang mengamankan pelaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apa motif dari pembantaian keluarga tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait insiden ini, saudara, kami coba menyambungkan dengan wartawan Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kesuba di sebelah sana dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Dwi. Halo, selamat siang Nila. Iya, Dwi, silakan bisa diinformasikan untuk kronologis awal adanya insiden seorang suami yang membantai anggota keluarganya ini seperti apa? Baik, bisa saya jelaskan Nila dan juga untuk Tribuners. Eh, Kronologi aksi sadis yang dilakukan oleh seorang suami di Kota Depok yang tega menganiaya seorang istrinya dan juga anaknya hingga tutup usia ini terjadi pada dini hari tadi sekira pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu warga sekitar mendengar suara jeritan astagfirullah dari dalam lokasi kejadian dan langsung keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat warga keluar, warga pun mendapati pelaku sudah keluar dari dalam rumah sambil menenteng anaknya yang masih kecil dan berusia 1,5 tahun di bagian kiri, dan di bagian tangan kanannya pelaku menenteng senjata tajam berupa golok yang sudah berlumuran darah. Kemudian saat itu juga warga mengamankan pelaku beserta anaknya dan juga senjata tajam tersebut. Setelah itu warga pun melaporkan peristiwa itu ke kepolisian setempat dan tak lama kemudian polisi pun datang dan menggelar olah TKP di tempat kejadian perkara. Di tempat kejadian perkara didapati bahwa sang istri sudah tergeletak di dalam ruang tamu bersama anaknya yang nomor 1 dalam kondisi parah, dalam artian luka di sekujur tubuhnya. Kemudian baik untuk anaknya sendiri mendapat luka di bagian wajah, kemudian badan hingga jarinya terputus, dan istrinya dalam kondisi kritis dengan luka di bagian wajah juga dan juga sekujur tubuhnya. Mendapati sang istri masih dalam kondisi hidup, warga pun membawa sang istri ke rumah sakit dan anaknya masih berada di lokasi kejadian sambil menunggu pihak dari kepolisian datang untuk menggelar olah tempat kejadian perkara.
Hingga saat ini pelaku sudah diamankan ke Polres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait motifnya dan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga saat ini kasus pembantaian satu keluarga ini ditangani oleh Polres Metro Depok bekerja sama juga dengan Polsek Cimanggis. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, Nila. Ya, Dwi, untuk saksi mata sendiri, ini kan insidennya terjadi dan juga diketahui oleh Ketua RT setempat. Setelah adik dari korban begitu ya diinformasikan yang mendatangi Ketua RT, apa kesaksian dari adik dari korban sendiri melihat adanya insiden tersebut? Ya, baik, untuk adik korban sendiri memang berada di lokasi kejadian, tepatnya di lantai 2. Saat itu ia mendengar cekcok antara korban dan pelaku. Ia hendak melerai ke bawah, namun saat itu pelaku sudah membabi buta hingga akhirnya adik dari pelaku ini mengurungkan niat untuk ke bawah dan baru berani melihat kondisi korban setelah korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Sosok dari pelaku yang melakukan pembantaian terhadap keluarganya ini seperti apa, Dwi? Apakah tetangga juga mendapati kecurigaan sebelumnya? Baik, untuk sosok dari pelaku sendiri memang beberapa warga juga mengatakan bahwa pelaku ini acap kali terlibat cekcok dengan korban, namun warga sekitar tak menyangka bahwa pelaku nekat cekcok itu berujung pada pembantaian yang dilakukan oleh pelaku menggunakan senjata tajam kepada istri dan anaknya. Kondisi dari anak kedua yang dibawa atau yang digendong oleh pelaku ya pada saat seusai menghabisi nyawa anak dan juga mencoba melukai istrinya seperti apa, Dwi? Baik, untuk kondisinya saat ini anak dari pelaku dan juga korban yang masih berumur 1,5 tahun diamankan oleh warga sekitar dan dalam kondisi baik-baik saja, meski sempat berlumuran darah, diduga mungkin akibat pembantaian tersebut. Kurang lebih seperti itu, Nila. Iya, dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan evakuasi terhadap jasad dari sang putri yang meninggal dunia? Baik, untuk jasad sang putri yang meninggal dunia sudah dibawa atau dievakuasi oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Polri untuk keperluan visum bagian dalam dan luar lebih lanjut. Musabab memang kondisinya juga mengalami luka parah begitu, Nila. Kemudian untuk kondisi dari istri pelaku, Dwi, ini kan saat ini mengalami kritis dan sedang dirawat di rumah sakit begitu ya. Kondisinya seperti apa? Sudahkah ada informasi yang Anda dapatkan? Untuk informasi sang istri terakhir yang saya dapatkan bahwa kondisinya saat ini setengah kritis di sebuah rumah sakit dan kondisinya semakin menurun. Namun untuk informasi selanjutnya masih belum bisa saya informasikan karena memang hanya pihak keluarga yang diizinkan untuk menunggu korban atau sang istri di rumah sakit. Begitu, Nila. Iya, saat ini Dwi, apakah Anda juga masih berada di TKP lokasi pembunuhan atau posisi Anda saat ini sedang berada di mana? Baik, Nila, saya persis berada di lokasi kejadian atau di belakang saya ini adalah kediaman dari pelaku atau korban yang mana tempat kejadian perkara subuh mencekam dini hari tadi. Ya, bisa digambarkan Dwi mungkin bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini setelah pagi tadi sempat ada pembantaian begitu ya dilakukan oleh pelaku. Meskipun yang kita tahu bahwa saat ini pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Untuk kondisi terkini, siang ini sejumlah warga masih memadati lokasi kejadian dan juga kediaman pelaku dan korban sendiri sudah terpasang garis polisi yang mana artinya dilarang melintas untuk seluruh warga. Hanya pihak keluarga saja yang diizinkan untuk melintas untuk masuk ke dalam lokasi kejadian. Seperti itu yang bisa saya gambarkan, Nila. Pihak keluarga sudah memberikan tanggapan atau memberikan komentar terkait tragedi ini, Dwi, misalnya berapa lama mereka menjalani hubungan rumah tangga, kemudian bagaimana kondisi rumah tangganya, dan semacamnya? Untuk terkait hal tersebut, pihak keluarga sendiri masih belum memberikan komentar karena memang masih dalam suasana duka dan mungkin kaget atau seperti trauma begitu, Nila. Jadi hingga saat ini dari pihak keluarga belum ada yang bisa memberikan keterangan resmi. Bagaimana tanggapan warga sekitar? Kemudian bagaimana
sosok dari korban sendiri ya di mata tetangga-tetangganya, Dwi? Baik, kalau untuk korban sendiri, sosok ibu rumah tangga yang seperti biasa dan juga bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Namun memang beberapa waktu belakangan ini, baik korban dengan pelaku ini sering terlibat keributan, namun hanya sebatas cekcok mulut hingga akhirnya subuh tadi, warga pun tidak menyangka bahwa pelaku yang merupakan suaminya sendiri nekat menghabisi atau menganiaya sang istri dan juga menghabisi nyawa putri kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Artinya sampai saat ini kepolisian sudahkah berhasil mengulik informasi atau keterangan dari pelaku atau memang pelaku masih belum bisa memberikan keterangan? Karena dari informasi yang saya dapatkan, Ketua RT mengatakan bahwa seusai kejadian ia justru duduk di depan rumahnya. Seperti apa berdasarkan informasi yang Anda peroleh? Baik, untuk informasi tersebut bisa saya jelaskan bahwa sebenarnya pelaku ini bukan duduk melainkan setelah menghabisi nyawa anak putri kandungnya dan menganiaya istrinya, pelaku ini diamankan warga dan untuk menenangkan pelaku, warga dan untuk mengamankan pelaku dan mencegahnya untuk kabur, warga pun mencoba menenangkannya dengan cara memberi bangku untuk duduk dan juga seperti menyediakan kopi agar pelaku bisa tenang dan bisa memberi keterangan. Seperti itu, Nila. Oke, artinya pada saat membawa anak dari pelaku begitu ya, seusai menghabisi nyawa sang anak, memang anak yang paling kecil ini tidak mengalami luka apapun, Dwi? Siap, tidak mengalami luka apapun, Nila. Hanya terkena mungkin cipratan darah akibat pembantaian tersebut. Oke, sang anak tidak mengalami luka apapun, sang anak yang paling kecil. Untuk anak pertama yang mengalami pembantaian ini yang meninggal dunia begitu ya, apakah berapa usianya? Untuk usianya kurang lebih 11 tahun dan yang almarhumah ini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar dari informasi yang saya dapat, dan anak pertamanya yang wafat ini menderita luka di sekujur tubuh hingga bahkan beberapa jarinya terputus akibat sabetan senjata tajam yang dilayangkan oleh bapak kandungnya sendiri. Iya, di kediaman pelaku ini selain memang tinggal bersama dengan sang istri, kemudian kedua anaknya, atau adakah orang lain juga yang tinggal bersama dengan mereka? Baik, informasi yang saya dapat, pelaku tinggal di sini bersama istri dan 2 orang anaknya serta 1 orang adik kandungnya yang tinggal di lantai 2 atau di lantai atas rumah tersebut. Dwi, ini sedikit kami menerima beberapa foto sebegitu sadisnya pelaku melakukan aksinya begitu ya. Bahkan ada kabar bahwa sang korban yang meninggal dunia ini mengalami luka yang cukup parah di bagian matanya. Sudah ada keterangan yang Anda peroleh terkait hal itu? Baik, memang sebelumnya juga Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Jogen Heros Baruno mengatakan bahwa korban yang tutup usia mengalami luka parah pada bagian mata dan juga jarinya yang terputus akibat sabetan senjata tajam tersebut. Kemudian juga luka sabetan juga dialami korban di beberapa bagian tubuh lainnya. Seperti itu, Nila. Untuk luka yang diderita oleh sang istri, bisa didetailkan lukanya seperti apa, Dwi? Untuk luka yang dialami oleh sang istri di bagian mulut karena terkena sabetan senjata tajam, dan juga bagian tangan yang nyaris putus karena sabetan senjata tajam tersebut. Kurang lebih seperti itu, Nila. Barang bukti yang diamankan dari TKP seusai kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara apa saja, Dwi? Untuk barang bukti yang diamankan berupa senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban dan menganiaya istrinya, serta beberapa pakaian. Kurang lebih seperti itu, Nila. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dwi, atas informasi Anda terkait pembantaian yang dilakukan oleh seorang pria terhadap keluarganya ini. Kami masih menantikan informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait insiden ini, kami juga telah menghimpun wawancara dengan kepolisian. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Kita menerima laporan masyarakat ya, ada korban, 1 kritis, yang 1 lagi meninggal dunia. Jadi ibu dan anak korban ini diduga pelaku adalah ayah atau suami korban.
sudah diamankan. Awalnya diamankan di Polres Cimanggis, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita gali lebih lanjut, karena sampai sekarang dari pelaku belum memberikan keterangan terkait motif apa terjadinya pembunuhan Sadis ini. Terkait kronologinya seperti apa sih Pak, bisa ditemukan warga ini? Ya, jadi awalnya saksi yang tinggal di lantai 2 rumah ini ya mendengar suara teriakan dari korban. Kemudian saksi turun ke bawah untuk menolong korban, dan kemudian karena melihat pelaku masih mabuk buta ya, jadi belum berani turun. Nah, sehingga kemudian setelah pelaku di luar, saksi kemudian menghubungi warga sekitar untuk membantu korban dibawa ke rumah sakit. Kayak mau babi buta itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau dilihat dari luka memang sadis ya, ada beberapa bacokan, beberapa juga jari yang terputus segala macam. Jadi kita masih menunggu hasil visum juga dari rumah sakit. Lukanya mana aja Pak? Istri dan anaknya Pak? Gimana? Lukanya terdapat di mana saja? Kepala untuk anak ya, kepala, tangan, beberapa jari putus, mata ya, mata, leher, ya, banyak darah lah. Jadi meninggal karena kehabisan darah. Pak, untuk istrinya gimana? Untuk istri sekarang masih kritis, ya masih kritis, jadi belum bisa di. Untuk istri lukanya di muka juga ya, di muka sama badan lah. Pastinya kan harus dibawa tadi ke rumah sakit. Senjata jenis apa yang digunakan? Parang ya, senjata jenis parang. Senjata tajam berarti ya Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.